Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kali ini saya ditemani seorang penulis hebat, seorang penulis luar biasa yang bukunya sudah menginternasional. Beliau adalah Bapak Husin Latokunsina. Ya. Beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas MIPA Universitas Islam Malang. Beliau memang sangat produktif sekali, banyak menulis. Sekarang kayaknya sudah banyak nulis buku, nulis artikel di jurnal Scopus ya Pak Husin ya. Luar biasa. Nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau berkaitan dengan ya pengalaman beliau dalam menulis, baik menulis buku, terutama dalam menulis buku ya, karena beliau memang sudah sejak lama menulis buku dan banyak berkecimpung di dunia perbukuan. Bahkan salah satu buku beliau sudah di Australia ya, di Maroko dan Amerika. Jepang. Beliau banyak sekali buku-bukunya yang saya baru tahu kalau beliau itu ternyata sangat produktif sekali. Kemarin juga banyak yang merekomendasikan terkait dengan produktivitas beliau dalam dunia perbukuan. Simak terus. Yang belum subscribe atau yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti video-video terbaru saya agar mendapatkan kemanfaatan dan kebergunaan. Insya Allah video-video saya banyak menjelaskan, membahas tentang dunia literasi, terutama bagi Bapak Ibu dosen, bagi Bapak Ibu guru yang memang fokus di dalam nilai-nilai literasi, mengembangkan literasi, membangun dunia literasi, membudayakan literasi dan seterusnya. Oke Pak Husin, bincang-bincang sedikit aja Pak Husin berkaitan dengan pengalaman menulis buku Pak Husin sebelumnya nanti bisa berkembang. Kira-kira seperti apa Pak Husin menulis buku itu? Iya, sebenarnya menulis buku itu kalau bagi dosen maupun guru itu kalau bisa dikatakan wajib. Wajib ya? Iya. Kenapa wajib? Karena buku itu sebenarnya identitas keilmuan kita. Istilahnya branding akademik kita sebenarnya salah satunya adalah buku. Branding diri kita dan lembaga kita. Branding diri kita dan lembaga kita. Sebenarnya jurnal memang benar, jurnal itu juga salah satu branding kita, tapi jurnal itu kan dia terlalu spesifik dan pembahasannya kemudian juga tidak terlalu luas. Ditambah lagi jurnal itu palingan bagi yang mau riset tentang terkait dengan apa yang kita tulis mungkin baru mereka citasi. Skopnya sangat sempit kecil ya. Kalau beda dengan buku itu kan sebenarnya kompilasi dari berbagai kajian-kajian literasi yang kita dapatkan maupun dari pengalaman-pengalaman empiris berupa riset yang kita dapatkan sehingga kita mengkompilasikan menjadi sebuah buku. Termasuk keilmuan kita berada dalam kompilasi gitu keilmuan kita. Jadi kalau karakter keilmuan kita itu sebenarnya lebih teridentifikasi di buku yang kita hasilkan daripada jurnal ya. Jurnal juga iya, tapi skopnya sesuai dengan keilmuan masing-masing. Sesuai dengan keilmuan masing-masing dan kemudian tidak terlalu banyak yang membaca itu, tidak seperti buku-buku yang memang tersebar luas dan mungkin berbagai segmen bisa membaca itu. Tidak harus di ilmu itu ya. Ya, tidak harus di ilmu. Bisa masuk ke sosial ya masuk ke. Jadi tergantung kita bagaimana kita membuat buku yang skopnya bisa lebih luas. Kira-kira sejak kapan Pak Husin menulis buku itu Pak? Saya sebenarnya sampai sekarang misalnya sudah sampai berkembang begitu luar biasa. Saya sebenarnya menulis buku itu dimulai tahun 2012 semenjak saya selesai studi S2. Di mana S2-nya? S2 saya di Universitas Hasanuddin. Unhas. Kebetulan yang saya dalami kajian keilmuan saya itu terkait dengan ekologi. Nah, sepulang studi saya kemudian mengikuti pelatihan penulisan buku ajar dan disitulah saya tertarik karena ada memang pemateri yang mengatakan ya buku itu kita tulis jurnal itu penting tapi buku juga lebih penting karena buku dia berupaya mengkompilasi segala pengalaman riset kita dan pengalaman kajian-kajian literasi kita
menjadi sebuah buku, dan buku itu menjadi identitas kita, menjadi bagaimana cara konsep berpikir kita, semuanya ada di buku itu. Bagaimana Berarti cara kita identitas seorang pakar, seorang ahli itu seharusnya ada di buku. ada di buku itu ya? Karena buku itu satu isu besar itu semuanya ada di situ, kita bahas, kemudian kita mensintesis, kemudian kita termasuk kita memberikan gagasan-gagasan, kita bisa mengkritisi sesuatu persoalan, kemudian kita bisa memberikan gagasan, semuanya ada di situ. Makanya jurnal itu penting, tapi lebih penting lagi bagaimana kita menghimpun semua cara berpikir kita terkait dengan suatu kajian keilmuan dalam sebuah buku, yang kemudian buku itu bisa dipasarkan lebih luas dan bisa kebermanfaatannya lebih luas, karena tentunya pada saat dia sudah di pasar, semua kalangan tentunya bisa mengakses itu. Dan itu menjadi wajib bagi Bapak Ibu dosen ya. Sebenarnya itu menjadi Bapak Ibu guru juga ya. Wajib bagi guru, wajib bagi dosen, karena eksistensi kita di situ. Jadi ada di buku branding kita, orang mengenal kita dari mana? Oh, dari buku. Iya, Pak Husein misalkan. Oh iya, dia penulis terkait dengan bidang ekologi. Ya, misalkan begitu Pak Hayat misalkan bidang administrasi. Oh, sudah branding kita sudah langsung kena. Minimal walaupun saya tidak pernah ke Aceh misalnya, tapi buku saya ada di sana. Ada di sana. Alhamdulillah kemarin juga banyak dipakai di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Dan itu eksistensi kita berada di situ. Makanya itu poinnya lebih besar dibandingkan jurnal. Tapi dengan catatan memang jurnal itu dia membackup tulisan dalam buku kita, itu seperti itu. Oke, kira-kira untuk 2012 itu menghasilkan berapa buku Pak Husein? Saya sebenarnya sih belum banyak menghasilkan. Tapi sudah banyak buku. Kalau sudah sampai masuk ke iya. IPB ya. Kemarin itu di awal menulis buku saya itu 2013 itu saya mulai menulis buku di salah satu penerbit ya, tidak usah saya sebut namanya, di Jogja, yang memang lagi tren sekarang bagi penerbit, bagi guru dan dosen. Tapi ya kelemahannya adalah mereka tidak punya pasar sendiri, kemudian mereka juga mungkin karena terbatas dengan bagaimana cara mempromosikan dan sebagainya. Akhirnya 2015 waktu saya seminar nasional di UGM, pihak UGM Press juga menawarkan bahwa mereka bisa menerbitkan buku, dan kemudian saya mencoba untuk merevisi bukunya, dan buku saya itu kebetulan sudah pernah lolos hibah buku teks dari Dikti untuk buku terbit. Kemudian saya revisi dan saya terbitkan versi UGM Press. Nah, dari berapa itu Pak Husein diajukan di mana hibah itu saya ajukan kalau nggak salah 2015. Kemudian setelah lolos saya mencoba merevisi dan saya terbitkan ke UGM Press. Nah, dari UGM Press itu kemudian buku saya mulai tersebar luas, mulai banyak dikenal. Karena kenapa? UGM Press itu dia punya jaringan distribusi yang luas. Mereka juga punya strategi marketing yang luar biasa. Kemudian yang tentunya mereka juga sering mengikuti pameran-pameran atau international book fair. Disitulah termasuk mungkin distribusi internasional. Distribusi internasional saya curiga memang karena penerbit mereka distribusinya internasional, sehingga buku saya itu sudah bisa dilacak di beberapa perguruan tinggi internasional seperti di Tokyo University, dan ada kurang lebih 7 perguruan tinggi besar di USA yang menyimpan bukunya Pak Husein, menyimpan buku saya, walaupun dalam bahasa Indonesia, karena memang buku-buku, apalagi kalau saya nulis tentang kawasan tropis di Indonesia, tentunya itu menjadi daya tarik bagi mereka. Keunikan dari Indonesia salah satunya itu memang harus punya keunikan, kebaruan yang bagus, dan ternyata menarik untuk ditulis seperti itu sebenarnya. Kira-kira awal menulis gimana Pak Husein? Untuk misalnya memulai, kemudian mengembangkan, menerasikan. Biasanya kan teman-teman yang belum pernah menulis, kemudian ketika mereka menulis banyak aspek kebaruan yang harus mereka lakukan. Misalnya memulainya yang misalnya sulit, kemudian ketika di tengah jalan mengalami kendala-kendala, kemudian sampai kepada finishing buku itu juga mengalami banyak persoalan. Kira-kira bagaimana Pak Husein mengatasi itu? Sebenarnya kalau saya itu karena memang saya sudah
saya hobi menulis. Oh gitu, sudah dari awal berarti Hobi ya. menulis, tapi saya awali dengan menulis opini. Opini koran. ya. Maka opininya juga banyak sekali ya. Nah lumayan. Sudah ribuan sudah kayaknya itu. lumayan sih. Dari opini itu kemudian berkembang. Ya tinggal mengembangkan aja berarti. Kemudian saya dulu waktu saya mulai awal pertama jadi dosen, saya kan tentunya masih belum punya pengalaman riset. Ya. Saya tulis jurnal dalam bentuk critical review. Sehingga saya kajian-kajian pustaka, dari situlah kemudian pemahaman saya untuk menulis, pengalaman saya untuk menulis, kemudian kajian-kajian literatur itu semakin banyak. Nah dari berarti situlah dimulai dari critical review dulu. riset ya. Pertama mulai dari opini, juga. critical review, opini juga jalan terus. Critical Berarti review hampir ada beberapa Pak Husin lumayan. menguasai bidang kepenulisan di banyak aspek ya. Misalnya Alhamdulillah opini, untuk kemudian critical review, resensi ya, dan seterusnya. Karena memang seorang penulis itu tidak mungkin dia bisa menulis kalau dia tidak banyak membaca. Ya betul. Otomatis tidak ada penulis hebat yang tidak punya perpustakaan syaratnya besar. menjadi penulis itu adalah harus. pembaca yang hebat ya. Penulis yang hebat itu harus menjadi pembaca yang budiman. Ya siap. Ya kan seperti itu. Nggak mungkin kita menulis tapi nggak punya bahan. Wah, nggak punya bahan. Kalau kita tulisannya kemana-mana nanti. Iya, tulisannya nanti kemana-mana. Karena begini, dari kita membaca buku misalkan, kita bisa tahu nih kelemahan buku ini apa. Iya. Sehingga itu menjadi daya tarik kita untuk memenuhi kekosongan buku yang ada. Yang isi tidak buku. ditulis oleh yang tidak ditulis. Tentunya Pak Hayat, saya dan teman-teman yang ada di sini yang nonton ini tentunya mereka sudah paham nih buku yang kita beli selama ini kekurangannya apa. Iya, walaupun padahal di banyak buku itu hampir banyak sama ya. Hampir banyak sama. Maka dengan membaca itu kita tahu. Nah, kita bisa tahu di mana ruang-ruang yang kosong, ruang-ruang yang belum inilah yang ditulis. kemudian kebaruan itu harus Ya. kita punya. Kita tidak bisa hanya sekedar menulis buku, hanya sekedar mengcopy Ya. buku-buku yang sudah ada untuk kemudian kita buat lagi. Ya, enggak bisa. Menambal. Oh, tidak seperti itu. Buku itu harus mencirikan karakter keilmuan kita. Dan itu karakter penulis juga berada di Karakter situ. penulis juga berada di situ, dan buku itu juga berisi pesan kita terhadap kajian keilmuan yang kita geluti. Maka lebih umum ya, kalau Bukan buku sekedar umum atau bukan sekedar tambal sulam Iya. sebenarnya, tapi buku itu benar-benar menunjukkan karakter kita, identitas keilmuan kita, dan disitulah branding kita. Sehingga pada saat orang membicarakan tentang ilmu ekologi misalkan, maka sudah tahu itu oh ya, Husin gitu ya. Husen, Pak Tuan Sina misalkan, Bicara administrasi misalkan, Pak Hayat Ya. misalkan, branding itu harus kita tanam sehingga ada kebaruan, bukan kita sekedar menulis menulis oh buku ini orientasinya hanya misalnya dapat royalti, oh tidak. dapat honor. Kalau dan orientasi royalti tentunya itu sesuatu yang mungkin urutan kesekian Ya. kalinya. Menulis buku itu intinya bagaimana gagasan kita sampai kepada penulis pembaca. Semakin luas jaringan pemasaran yang ini oleh penerbit, berarti semakin banyak juga orang yang membaca buah pikiran kita. Dan pada saat orang kemudian ekspektasinya positif terhadap tulisan kita, tentunya pasti akan banyak laku. Intinya adalah bukan persoalan royalti di sini, tapi bagaimana academic branding kita bisa terbentuk melalui publikasi-publikasi kita. Tentunya adalah yang saya utamakan sebenarnya buku, karena buku itu juga adalah kompilasi dari hasil kajian-kajian jurnal kita misalkan. Ya, jurnal-jurnal itu bisa kita kompilasi menjadi sebuah tulisan yang kemudian kita sintesis dan kemudian kita bisa menyimpulkan persoalan-persoalan yang terjadi di bidang kita itu, kita bisa menyimpulkan dan kemudian kita bisa memberikan solusi. Jadi jurnal itu ibarat perasan-perasan yang kita gabung menjadi sebuah keilmuan yang cukup komprehensif dari sebuah bidang keilmuan. Benar. Sehingga mencakup banyak aspek yang kita dibaca oleh banyak orang. Kalau saya menulis buku bukan berarti saya pintar, enggak, tapi karena saya ingin belajar. Ya, betul. Jadi kan kita menulis buku sekalian kita belajar apa yang ada, jadi kita banyak hal kita bisa menyelesaikan suatu naskah buku, kita juga sudah semakin banyak kajian-kajian yang kita kuasai. Iya. Dengan sendirinya kan semakin banyak kita menulis buku, maka semakin banyak hal yang kita kuasai. Yang kita kuasai, yang kita tahu ya. Ya, ilmu yang kita kuasai. Harus baca itu. Iya, karena kan filosofinya kalau ilmu yang sudah kita kuasai sudah penuh di sini, kemudian kita bisa mengimplementasikan dalam bentuk buku, maka ilmu itu akan terus masuk. Iya. Kan seakan seperti wadah, kalau ilmunya sudah penuh tanpa dikeluarkan tidak bisa lagi masuk tanpa disalurkan. Iya, harus disalurkan. Sehingga
ilmu itu terus mengalir. Yang kita dapat kita alirkan lagi ke orang lain. Mungkin melalui buku. yang paling penting Pak Ozin, ya menulis buku itu selain mengembangkan keilmuan kita juga aspek kemanfaatan dan Ya. kegunaan dari ilmu yang kita miliki. Sebenarnya Setelah kita alirkan ke banyak membaca ke buku Benar. misalnya, dan itu nilai-nilai kemanfaatan yang terus menjadi kebaikan bagi kita. itulah sebenarnya yang mendasari saya untuk menulis buku. Kalau permasalahan menulis Lainnya, hanya untuk honor, mendapat itu menjadi urutan bagian nomor ya. paling ya itu Iya. konsekuensinya pasti. Iya. Makanya sebenarnya kalau kita menulis buku jangan kita berorientasi pasarnya adalah mahasiswa kita. Oh jangan, itu terlalu sempit itu. Iya. Orientasi kita itu mahasiswa itu bagian terakhir, mahasiswa kita tuh orang yang paling terakhir bisa Oke, membeli oke. buku kita. Orientasinya adalah kita harus berpikir pasarnya nanti akan luas sehingga seluruh segmen pasar itu bisa memenuhi ruang-ruang kosong kita dari buku yang kita hasilkan.